Assalamualaikum Pak Muhajir. Waalaikumsalam. Ada Mungkin ini saya mau gabung sebentar. Pak Muhajir sibuk atau enggak? Enggak. Beneran Pak? Iya, enggak sibuk. Makasih Pak. Iya, ini olahraga ini. Maaf mengganggu ini Pak. Iya, enggak apa-apa. Mungkin ada keperluan Bu yang bisa saya bantu. Kok kayaknya Ibu tadi burung sekali. Iya ini Pak, dari kemarin-kemarinnya saya menjadi Pak Muhajir. Tapi Pak Muhajirnya sibuk terus. Iya, memang akhir-akhir ini saya sibuk sekali. Tapi sekarang lumayan Bu. Mungkin ada tujuan apa kira-kira sehingga Ibu sibuk mencari saya? Mungkin ada yang Ya. Ini loh Pak, saya kan ngajar di kelas bawah. Oh iya. Kelas 1. Ya, banyak bermacam ragam lah kelas 1 Pak. Iya. Salah satunya yang sering anggaplah selalu ada di benak saya Pak Muhajir. Iya. Mungkin Pak Muhajir ada pengalaman yang bisa bermanfaat untuk saya. Ini loh Pak, ada anak didik saya, ya satulah katakanlah yang lain daripada yang lain Pak. Jadi ini terkait masalah anak ya Bu ya? Iya, masalah anak dan juga termasuk dalam pembelajarannya. Iya, berarti nanti tujuan pertemuan kita ini bagaimana mencari solusi itu murid itu berarti ya? Benar. Iya, tidak apa-apa. Mungkin bisa ditunjukkan kira-kira apa masalahnya. Ini ada satu anak sampai sekarang sudah mau masuk semester 2, mau memasuki semester 2 kan. Anak tersebut itu yang pertama kedisiplinnya itu kurang. Disiplin. Terus yang kedua itu dalam membacanya masih boleh dikatakan tertinggal. Sampai saat ini belum lancar. Bisa cuma masih perlu jantung. Terus yang ketiga, ini sebenarnya bukan masalah, juga ada kelebihannya pada anak itu. Kalau di matematika itu bisa Pak. Ya, cuma terkendala karena anaknya tidak bisa membaca. Kalau di matematika sekarang kan lebih banyak penanaman konsep dan soal-soal fisika. Jadi masih perlu dibacakan melalui bantuan. Jadi persoalannya ini terkait dengan lambat membaca gara-gara tidak disiplin. Saya kira iya Pak. Kadang masuk, kadang sampai 1 minggu tidak masuk. Jadi kendalanya anak ini sebenarnya bisa dalam matematika bisa, cuma tidak bisa membaca gara-gara tidak disiplin. Jadi selama ini yang sudah Ibu lakukan itu apa saja terkait dengan ini? Yang saya lakukan yang pertama itu sudah saya beri pengarahan baik secara klasik maupun secara privat tentang kedisiplinan. Artinya kalau orang sini istilahnya Andi rasa kotuh, punya tekad niat yang bulat, Andi semangat belajar itu sudah saya tanamkan mulai dari awal Pak secara konsisten. Terus secara privat saya juga kepada anak itu memberi bimbingan sudah. Terus yang kedua, artinya saya juga melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi Pak. Artinya anak itu memang lain dengan yang lainnya. Yang lain kerja misalnya, yang anak itu dibimbing membaca. Ini kan sudah usaha-usaha yang sudah dilakukan ya. Berarti itu sebenarnya sudah punya keyakinan sebenarnya terkait anak ini, bahwa ini saya yakin kira-kira bisa untuk mengubah anak ini bagaimana teman-teman yang lain bisa disiplin kan. Dari keyakinan itu kira-kira umpamanya kita pakai skala nilai 1 sampai 10, kira-kira Ibu bisa mengubah ini anak itu kira-kira di angka berapa kira-kira? Kalau di membaca, kalau di istilah di literasi membacanya itu sekarang paling masih 50%. Kalau di matematikanya sudah di atas ya. Cuma perlu bantuan dalam menganalisa soal itu membaca. Yang pertama itu saya ingin berubah
itu disiplin yang pertama Pak. Kesepakatan kelas sudah, kalau anak yang lainnya itu sudah, artinya sudah rasa disiplin dan sudah, sudah kesepakatan kelas sudah ada. Dan ada lagi yang sudah dilakukan. Nah, karena langkah-langkah yang saya sudah lakukan berkolaborasi dengan teman sejawat yang lain, termasuk Pak Muhajir terakhir ini baru ini ada kesempatan Bapak. Saya datangi ke rumahnya. Nah, ternyata anak itu tidak kumpul sama ibu bapaknya. Ibu bapaknya itu keluar kota Pak. Istilahnya keluar sini Arakoh ke Jakarta. Nah, dia itu sekarang tinggal sama mbahnya. Mbahnya itu juga masih mbah sendiri. Tapi enggak, sebenarnya itu juga sayang pada dia. Terus ada satu itu sepupu yang cuma ada di pondok. Jadi saya yang mengalami itu kurang orang tua di rumah tidak ada yang membimbing karena kebetulan orang pembanya itu juga masih juga buruk karena onah. Kira-kira kalau sudah seperti itu sudah sebenarnya sudah banyak solusi yang sudah dilakukan terkait dengan bagaimana mendisiplinkan. Sudah tadi saya dengar yang sudah melaksanakan mengarahkan anak untuk disiplin dari kesepakatan kelas sudah, berkolaborasi dengan teman sebaya juga sudah, terus mendatangi rumah juga sudah. Mungkin ini punya unek-unek atau pikiran lain kira-kira apa yang pas untuk solusi ini. Kemudian di rumah sudah seperti itu. Ya sementara ini saya itu memberi bimbingan khusus untuk yang pertama yang saya kerjakan itu baca tulisnya. Jadi proses bimbingan ini kan berarti harus terprogram ya. Jadi rencana ini akan membuat bimbingan khusus dulu sendiri. Iya, bimbingan khusus itu ada. Jadi ibu sebenarnya sudah menemukan solusi ya dari permasalahan yang ibu datanya. Jadi kayak sekarang tadi bingung menjadi solusi, sekarang kok kayaknya jawabannya ada di ibu semua ini. Gimana perasaan ibu setelah kumpul ini? Ya agak lega sih. Mungkin juga ada pengalaman kan Pak Mudi sudah berapa puluh tahun jadi guru. Iya. Mungkin ada pengalaman lain dari Pak Mudi. Ya sebenarnya kalau menanyakan pengalaman ya sama saja sama saya. Kalau kadang-kadang kita dengan kasus yang sama, cara-caranya sudah sama kita lakukan di rumah. Ada orang tuanya sih, tapi kadang-kadang orang tuanya juga nggak peduli juga. Jadi sudah akan kita bagaimana sekarang itu kasih dari orang tuanya sudah seperti itu. Kita juga punya situasi yang sama. Jadi rencananya kemarin itu sempat ke orang tua dan dengan ibu yang lain. Program memberi kesadaran dari beberapa guru bahwa betapa pentingnya sebenarnya anak itu aktif seperti teman-teman yang lain untuk masuk sekolah. Karena kalau tidak aktif berarti ada pelajaran yang ketinggalan. Jadi kalau kita kembali ke sana kan, bagaimana kita merencanakan ketemu orang tuanya mengadakan semacam penyadaran kepada orang tua yang masuk. Karena ini ada orang tuanya, kalau yang kasus ini bagi ada orang tuanya. Iya. Itu repot. Ada walinya kan itu buta huruf lagi itu kaki kiri lagi gitu. Jadi mungkin rencana ibu kan seperti tadi harus mengadakan bimbingan khusus karena di rumah sudah tidak bisa diandalkan. Dari rencana ibu itu kira-kira butuh waktu berapa kira-kira untuk bisa terlaksana dalam bimbingan khusus ini sementara menurut saya, makanya saya minta pertimbangan lagi gimana enaknya. Kalau misalnya sebulan sekolah, yang lain bulan anak itu kita ada bimbingan khusus. Atau gini Pak, kalau langsung kada enak, istilahnya minta kosan di mana, atau kita beri pemberitahuan sebelumnya ke wali gitu ya. Kalau anak ini setelah pulang sekolah ada bimbingan khusus.
kalau pas jam istirahat Pak, mungkin anak-anak ingin bermain, ingin jajan tuh gimana? Apa menurut Pak Muhajir apa yang senyaman itu gimana ya? Apa jam istirahat apa jam lepas sekolah? Jam lepas sekolah mungkin juga agak enak terkait dengan tradisi apa yang dengan teman-temannya. Iya. Jadi mungkin pimpinan khusus apa enggak dilakukan di jam pelajaran aku, tapi dengan strategi mungkin yang bisa dilakukan. Jadi kita membuat perencanaan bahwa kita harus ada guru khusus yang bisa mengikuti ini ketika jam pelajaran berlangsung. Kayak kemarin ya, kalau kita pernah ada kasus anak yang bisa membaca kelas langsung kita guru khusus di luar menggunakan pengemudi khusus ya. Oh iya. Seperti itu kan ya. Bisa. Berarti saya perlu menghormatkan minta bantuan tenaga yang GTT ya Pak ya. Berkolaborasi dengan yang lain terutama yang GTT. Yang GTT ya. Iya. Jadi ukuran kolaborasi ini kira-kira bagaimana? Program ini bisa diadopsi, ukurannya gimana ya? Ya gampang aja Pak, kan target saya itu anak bisa baca tulis. Kalau sudah bisa baca dan tulis itu sudah berhasil. Terus kira-kira dari rencana itu tadi itu untuk mengadakan bimbingan itu apa bagaimana caranya untuk agar tidak atau antisipasi bagaimana tidak terganggu dari program itu? Apakah ibu punya cara mengantisipasi agar program yang direncanakan itu tidak terganggu? Ya seperti tadi biar tidak terganggu, juga tidak mengganggu anak-anak yang lain. Saya meminta bantuan yang dititip pas ada waktu kosong, jam kosong misalnya, anak itu dipanggil biar dibimbing di kata-kata di tempat Jadi rencana untuk melaksanakan ini kapan kira-kira? Ya secepatnya betul ya. Paling sudah detik mau ujian akhir ya. Kalau tidak secepatnya ketinggalan gitu ya. Iya. Saya ini masih mau minta izin sekolah dulu. Kalau pada jam kosong yang guru itu agar membantu saya untuk membimbing anak yang lain. Kira-kira orang yang bisa ikut terlibat langsung dalam rencana ini juga siapa yang dilibatkan? DPT siapa ya? DPT kan ada Bupati, ada Bufat, kan Bufat itu di Lumapel DPT. Nah di sela-sela jam kosongnya itu saya mau minta bantuannya dengan izin ke kelas sekolah. Gimana? Ya betul. Jadi ibu memang luar biasa sebenarnya. Jadi persoalan-persoalan yang ibu tadinya dikeluhkan ternyata ibu sudah menemukan jawabannya sendiri. Artinya terakhir rencana untuk mengatasi murid yang kondisi itu ingin mengadakan khusus yang melibatkan teman murid yang lain. Nah setelah itu kira-kira ibu kan harus kira-kira harus tahu hasilnya ini. Kira-kira kapan kira-kira saya harus bisa mengetahui lagi tentang hasil bimbingan dulu. Kan saya mau tahu hari ini program POYUS itu berhasil apa enggak ya? Saya kan kesulitan. Masih penasaran juga saya ini. Nah ini Pak, yang satu ini yang belum. Kalau dengan JDT dengan sejen buka sekolah mungkin juga bisa. Satu ini sekaligus dua, biar Bapak tahu hasilnya. Satu minggu berikutnya sekarang hari apa ini? Hari Selasa. Kalau Muhajir nggak ngajar jam kosong. Saya minta bantuannya Pak Muhajir hari Selasa membimbing anak tersebut. Dengan tidak langsung kan bisa tahu hasilnya selama 1 minggu. Gimana? Siap Bu. Alhamdulillah. Jadi sudah ada komitmen ya. Nanti saya sendiri yang harus ngecek ke lapangan untuk mengetahui hasilnya. Iya. Sebagai tidak lanjut dari pertemuan hari ini. Ya, terima kasih ya. Makasih Pak Muhajir ya. Sama-sama Bu, sama-sama. Berbagi
senang saya bisa Saya ketemu tunggu dengan bantuannya Pak Muhajir Iya, sebelah siap, depan ya. siap. Kan Pak Mungkin- Muhajir nggak Iya, ngajar. iya, ya siap. Baiklah Pak, terima kasih ya. Terima kasih. Mohon maaf kalau udah Iya, waktunya. iya. Mari Pak. Mari. Assalamualaikum.